Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufroni Sarsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate pertama, indeks harga saham gabungan cetak rekor. Pada penutupan pekan ketiga Januari 2022, indeks harga saham gabungan terpantau bullish dengan apresiasi sebesar 0,49% dari pekan sebelumnya, yang berada di level 6.693,4. IHSG juga menutup perdagangan pada hari Jumat 21 Januari 2021 dengan melesat 1,5% dari hari sebelumnya atau 99,50 poin ke level 6.726,37. Sekaligus menjadi level yang tertinggi sepanjang sejarah pasar modal dalam negeri. Dalam sepekan terpantau sebanyak 91,6 miliar unit saham diperdagangkan dengan total transaksi mencapai 57,6 triliun rupiah. Investor asing pun masih terlihat melakukan aksi beli bersih dengan total net buy mencapai 1,23 triliun rupiah di seluruh pasar. Sektor energi mendongkrak laju indeks komposit dengan kenaikan paling signifikan selama sepekan, yaitu menguat sebesar 5,21%. Sedangkan sektor yang terkoreksi paling dalam adalah sektor teknologi dengan turun 5,31%. Pelaku pasar mencermati beberapa sentimen selama sepekan, antara lain rilis data neraca perdagangan Indonesia Desember 2021 yang tercatat mengalami surplus 1,02 miliar US dollar. Kemudian, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,50%. Lalu suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Namun di sisi lain, BI mulai menaikkan giro wajib minimum untuk bank umum dan konvensional yang saat ini di level 3,5% menjadi 5% dengan pemenuhan harian 1% dan secara rata-rata 4% yang berlaku mulai 1 Maret 2022. Sementara itu, dari negeri paman Sam, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat masih terpantau berada di level tertingginya. Yield obligasi tenor 2 tahun telah berada di atas 1%. Dari negeri tirai bambu, Bank Sentral melakukan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga pinjaman acuan 1 tahun sebesar 10 BPS dan 5 tahun sebesar 5 BPS. Adapun indikasi IHSG potensial menguat lagi. Menurut analis Arta Sekuritas Indonesia, Dennis Christopher Jordan mengatakan potensi penguatan indeks terlihat dari sejumlah indikator teknikal. Misalnya candlestick membentuk higher high dan higher low, disertai indikator stokastik yang membentuk golden cross. Ini mengindikasikan masih ada potensi penguatan, ujar Dennis pada hari Jumat 2022. Perlu dicermati juga, pergerakan IHSG pada akhir pekan lalu hampir mencapai level resistance. Hitungan Dennis, hari ini IHSG akan bergerak menuju ke level resistance di level 6.765 hingga 6.805. Sementara itu level support berada di 6.646 hingga 6.567. Senada dengan itu, Analis Pintacro Sekuritas Valdi Kurniawan memperkirakan IHSG akan melanjutkan penguatan ke kisaran 6.750 hingga 6.770. Ini memungkinkan setelah IHSG mencetak resistance breakout di 6.720 pada perdagangan Jumat 21 Januari 2022. Aksi beli selektif pada saham-saham dengan kapitalisasi besar atau big cap diperkirakan berlanjut dan kembali menjadi penggerak IHSG di awal pekan. Hal tersebut disampaikan oleh Valdi. Karena itu Valdi mengatakan investor bisa memperhatikan potensi penguatan lanjutan
pada saham seperti ARTO, BBCA, BMRI, CPIN, UNTR, dan Telkom. Pelaku pasar juga dapat memperhatikan potensi rebound lanjutan pada saham Antam, MDKA, UNVR, INDF, dan BBRI. Menurut Valdi, katalis positif yang dapat menggerak IHSG berasal dari keputusan Kementerian ESDM untuk mencabut larangan ekspor batu bara terhadap 139 perusahaan yang telah memenuhi kewajiban domestic market obligation. Keputusan ini dinilai dapat berdampak positif pada surplus neraca perdagangan Indonesia periode Januari. Alhasil, sentimen ini akan berdampak baik bagi stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi di atas 5% year on year tahun ini. Selain itu, Antam melaporkan pertumbuhan penjualan biji nikel sebesar 132% secara tahunan pada tahun 2021. Menurut Valdi, data tersebut meningkatkan keyakinan komoditis super cycle masih berlanjut di tahun 2022, yang relatif berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingatkan saja, pada perdagangan Jumat 21 Januari 2022, IHSG menguat 1,50% ke level 6.726,37. Investor asing juga masih akan mencetak net buy dengan nilai 972,65 miliar rupiah. Berita terupdate lainnya, harga emas sepekan melonjak. Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk pada perdagangan Jumat 21 Januari 2022 terpantau naik Rp8.000 bila dibandingkan akhir pekan sebelumnya. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas 24 karat ukuran 1 gram dijual Rp947.000 per gram pada Jumat 21 Januari 2022. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan harga jual pada akhir pekan sebelumnya, yaitu Jumat 14 Januari 2022, senilai Rp939.000 per gram. Dalam sepekan, harga emas berada di level terendah pada perdagangan Rabu 19 Januari 2022 sebesar Rp936.000 per gram dan level tertinggi sebesar Rp948.000 per gram pada hari Kamis 20 Januari 2022. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual di harga Rp8.865.000 dan Rp22.280.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol dengan harga Rp44.495.000. Sedangkan ukuran 100 gram dapat tebus dengan harga Rp89.912.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam mengalami lonjakan sebesar Rp10.000 ke level Rp848.000 per gram dibandingkan pekan sebelumnya. Berita terupdate lainnya terkait pengetatan pasokan minyak, di mana harga minyak semakin naik. Selama sepekan, tren minyak mentah dunia menguat. Pengetatan pasokan global yang kian berlarut menjadi pemicu utama kenaikan harga emas hitam tersebut. Pekan lalu minyak sampai menyentuh level tertinggi sejak 7 tahun sebelumnya. Pemadaman pipa minyak dari Irak ke Turki telah meningkatkan kekhawatiran tentang prospek pasokan. Selain itu, ketegangan geopolitik di Rusia dan Uni Emirat Arab juga memperburuk pasokan minyak global. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange menguat 1,83% menjadi $83,88 per barel. Lebih tinggi dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar $82,36 per barel. Adapun harga Brent di ICE Future Europe menguat 1,91% menjadi $6,59 per barel. Lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya, yaitu $84,97 per barel. Ledakan yang terjadi Selasa 18 Januari 2022 di dekat pipa Kirkuk Ceyhan di Turki menyebabkan terhentinya pasokan minyak mentah.
Operator pipa minyak Turki Botas memotong aliran pasokan minyak setelah terjadi ledakan yang penyebabnya belum diketahui. Kekhawatiran mengenai pasokan dari tempat lain juga meningkat setelah kelompok Houthi Yaman menyerang Uni Emirat Arab yang merupakan negara produsen terbesar ketiga OPEC. Berita terupdate terakhir, aset berisiko dan harus dijauhi. Kurs rupiah diprediksi berpotensi melemah pada Senin 24 Januari 2022. Sebabnya, para pelaku pasar kembali risk off. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengungkapkan saat ini pasar diselimuti kekhawatiran kebijakan The Fed. Ia melihat para pelaku pasar menghitung seberapa hawkish kebijakan The Fed ke depan. Pasar kemungkinan risk off sentimen di pasar Asia, terutama terkait ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusia. Ungkap Joshua pada Jumat 21 Januari 2022. Analis Global Capital Investment Alwi Assegaf menambahkan saat ini pergerakan rupiah juga akan ditentukan oleh arah pergerakan yield United States Treasury. Ketika ada indikasi yield naik, ada potensi terjadi capital outflow dan rupiah melemah. Tak hanya itu, meningkatnya kasus Omikron di dalam negeri bisa memperberat rupiah. Apalagi jika PPKM diperketat lagi. Jelang FOMC meeting, rupiah bakal bergerak mendatar, ungkap Alwi. Alwi memprediksi rupiah bergerak di Rp14.310 hingga Rp14.360. Prediksi Joshua, rupiah bergerak antara Rp14.300 hingga Rp14.400. Akhir pekan lalu, 21 Januari 2022, kurs spot rupiah ditutup di Rp14.335, naik tipis 0,03%. Kurs JISDOR turun tipis 0,05% ke Rp14.347. Demikianlah berita-berita terupdate yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.